Tahu nggak sih apa yang terjadi kalau kamu jadi orang terakhir di sebuah pesta rumah dan tiba-tiba sadar semua orang udah berpasangan dan pergi? Di situasi itu kamu pegang bir hangat, lihat kotak pizza kosong, dan ngerasa ditinggal tanpa ada yang ngomong sepatah kata pun. Nah, itu dia perasaan yang dialami banyak pria setiap hari dalam hubungan mereka. Ditinggal padahal dia masih duduk di samping. Hari ini aku mau kasih kamu kata-kata yang bisa mengubah situasi ini seketika. Tapi inilah masalahnya. Kata-kata ini saking kuatnya dan bisa bikin ego cewek hancur. Jadi banyak dari kamu yang bakal takut buat menggunakannya. Dan itu alasan kenapa kamu terus terjebak dalam lingkaran menyedihkan yang sama selamanya. Aku udah lihat ini berkali-kali. Seorang pria masuk ke dalam hubungan dengan percaya diri, tegak, dan jadi dirinya sendiri. 6 bulan kemudian dia minta izin buat ketemu teman-temannya. Setahun kemudian dia minta maaf karena napasnya terlalu keras. 2 tahun kemudian dia bahkan lupa siapa dirinya sebelum dia. Dia udah memprogram ulang dirinya sepenuhnya. Dan yang paling menyakitkan, dia pikir ini cinta. Dia anggap ini sebagai sesuatu yang bikin dia terus-menerus berjalan di atas kulit telur, berusaha mendapatkan persetujuan dari ceweknya, terjebak dalam kendali yang bikin sesak. Dia pikir beginilah seharusnya hubungan. Tapi, biar aku kasih tahu kamu apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali dia nguji kamu dan kamu gagal, setiap kali dia menekan dan kamu menyerah, setiap kali dia mengancam dan kamu memohon, kamu bukan menyelamatkan hubungan itu. Kamu malah menghancurkan daya tariknya dengan satu respons lemah setiap kali. Karena jauh di dalam diri cewek, lebih dalam dari ideologi feminis atau saran hubungan modern, dia butuh kamu untuk jadi lebih kuat dari dia. Dan setiap kali kamu buktikan bahwa kamu enggak, sepotong kecil cintanya akan mati. Mahkota yang aku maksud bukan cuma metafora. Kamu bisa lihat dari cara dia berjalan, cara dia ngomong sama kamu, cara dia memandang kamu, atau lebih tepatnya cara dia memandang kamu seolah kamu nggak ada di sana, cuma jadi perabotan yang kadang-kadang ngasih uang dan validasi. Dan semakin besar mahkota itu, semakin kecil diri kamu, sampai akhirnya kamu nggak lebih dari seorang pelayan di kerajaannya, dan dia merasa jijik dengan apa yang kamu biarkan jadi dirimu. Mungkin kamu pernah dengar tentang paradoks uji omong kosong. Cewek nguji pria buat lihat apakah mereka kuat, tapi tindakan nguji yang terus-menerus ini sebenarnya bikin banyak pria jadi lemah seiring waktu. Itu kayak erosi. Tiap ujian nguras sedikit keberanian kamu sampai nggak ada yang tersisa, kecuali cangkang kosong yang bilang ya, sayang, untuk segalanya. Dan inilah inti masalahnya, dia benci kamu karenanya. Dia benci kamu jadi lemah, meskipun ujiannya lah yang bikin kamu lemah. Dia benci diri kamu yang sekarang, meskipun dia yang menciptakannya. Tahu nggak apa yang terjadi kalau kamu ngantri di DMV selama 3 jam? Kamu mulai nerima bahwa kesengsaraan itu bagian dari proses. Begitu juga dalam hubungan. Pria jadi terbiasa dengan ujian yang terus-menerus, manipulasi, drama, sampai mereka anggap itu normal. Mereka pikir setiap pria mengalami hal yang sama. Salah. Salah besar. Beberapa pria berhasil memecahkan kodenya. Mereka belajar kata-kata yang bisa mengakhiri ini dengan cepat. Oke, mari kita bahas senjatanya. Frasa pertama yang bisa bikin ego cewek hancur, dan ini penting banget, adalah bilang ke dia bahwa dia biasa aja. Bukan dengan cara yang jahat, bukan dengan marah, tapi dengan cara yang apa adanya. Kamu tahu, waktu kita ketemu, aku pikir kamu beda, istimewa, tapi kamu sama aja kayak cewek lain yang aku kenal. Ketidakamanan yang sama, permainan yang sama, drama yang sama. Kamu sepenuhnya bisa diprediksi. Alasan ini bisa hancurin cewek adalah karena setiap cewek percaya dia itu pengecualian. Dia nggak kayak cewek lain. Dia unik, dia berbeda. Dia orang istimewa yang bakal jadi pembeda dalam hidup kamu. Saat kamu bilang dia cuma aktris lain yang mainin peran yang sama, baca naskah yang sama kayak cewek lain, sesuatu yang mendasar dalam persepsi dirinya akan hancur. Ada kasus di luar sebuah restoran. Pasangan yang lagi bertengkar. Ceweknya ngomel tentang gimana dia nggak menghargai keunikannya, gimana dia nggak lihat betapa istimewanya dia. Dan pria ini setenang danau cuma bilang, "Istimewa. Kamu melakukan persis seperti mantanku." Kata demi kata. Sepertinya kalian semua punya strategi yang sama. Dia terdiam, nggak tenang, diameter. Sepertinya otaknya nggak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Karena untuk pertama kalinya, seseorang mengangkat cermin dan nunjukin bahwa dia bukan bintang dalam filmnya sendiri. Dia cuma tambahan bagi orang lain.
Senjata kedua, dan ini mungkin lebih kuat, adalah menunjukkan ketidakpedulian total terhadap kepergiannya. Dia ancam mau pergi. Kamu tahan pintu supaya tetap terbuka. Dia bilang butuh ruang. Kamu bilang, luangkan waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku udah punya rencana. Dia sebut mantannya ngirimin pesan. Kamu bilang, bagus. Mungkin kalian bisa selesaikan masalah ini. Kamu lihat setiap ancaman yang dia buat didasarkan pada asumsi bahwa kamu takut kehilangan dia. Saat kamu tunjukkan bukan hanya penerimaan, tapi juga pilihan supaya dia pergi, seluruh realitasnya hancur. Seolah-olah dia main poker dan pikir dia punya royal flush, dan kamu baru saja nunjukin bahwa kamu sebenarnya nggak main di permainan yang sama. Ini terjadi pada seseorang yang coba manipulasi klasik. Dia mau kamu berjuang untuknya, buktikan komitmenmu. Mohon padanya untuk berpikir ulang. Sebaliknya dia bilang, kurasa itu ide yang brilian. Bahkan ada seseorang yang mau kuajak berkencan. Terima kasih udah mempermudah ini. Ekspresi wajahnya tak ternilai. Dia beneran tergagap, coba menarik kembali ucapannya, tiba-tiba bilang, kalau dia nggak serius, bagaimana dia cuma nguji untuk lihat apakah dia peduli. Hal ketiga yang bisa hancurin mahkota seorang cewek adalah citra diri seksualnya. Setiap cewek percaya bahwa seksualitasnya adalah kekuatan supernya. Itu adalah kartu as di lengan bajunya, opsi nuklir, hal yang bikin dia tak tergantikan dalam hidup kamu. Ketika kamu dengan santai, hampir meremehkan, nunjukin bahwa secara seksual dia nggak istimewa, cuma rata-rata, bahkan mungkin di bawah rata-rata, dampak psikologisnya kayak bom nuklir yang meledak di egonya. Kamu nggak ngomong ini dengan kasar, kamu nggak mau nyakitin. Kamu ngomong ini sebagai pengamatan sederhana. Sejujurnya bagian fisik dari hubungan kita selalu baik-baik aja. Aku punya hubungan yang jauh lebih bergairah, tapi itu nggak masalah. Nggak semua orang bisa luar biasa dalam hal itu. Terus kamu lanjutkan apapun yang kamu lakuin kayak kamu baru saja ngomongin cuaca. Perhatikan apa yang terjadi. Dia nggak akan langsung merespons. Dia akan terdiam, mencerna apa yang baru saja terjadi karena kamu baru saja ngambil senjata pamungkasnya dan bilang bahwa itu pistol mainan. Kamu baru saja ambil apa yang dia pikir sebagai kartu terkuatnya dan nunjukin bahwa itu sebenarnya kartu dua keriting. Dan gak seperti hinaan lain yang bisa dia tolak atau rasionalisasi, hinaan ini nempel karena jauh di lubuk hatinya, setiap cewek takut dirinya mungkin biasa aja diranjang. Tapi inilah yang kebanyakan pria salah pahami. Mereka pikir ini serangan. Bukan, itu respons, itu antibiotik untuk hubungan yang terinfeksi manipulasi. Kamu nggak pakai antibiotik saat kamu sehat. Kamu nggak pakai senjata ini saat keadaan baik. Kamu pakai ini saat dia menggunakan senjatanya sendiri melawan kamu, saat dia pakai manipulasi, ancaman, dan terorisme emosional untuk mengendalikan kamu. Ada elemen lain yang nggak dibicarakan siapapun, yaitu perbandingan. Cewek terus-menerus membandingkan hubungan mereka dengan orang lain. Mereka lihat pacar teman beli hadiah mahal dan tiba-tiba kamu nggak cukup romantis. Mereka lihat beberapa pasangan di media sosial dan tiba-tiba hubungan kamu terasa membosankan. Tapi inilah yang menghancurkan mereka saat kamu membalik perbandingannya. Kamu tahu pacar Jake nggak pernah ngeluh tentang malam-malam yang dihabiskan bareng. Sarah nggak pernah ancam mau pergi ketika keinginannya nggak terpenuhi. Mungkin aku salah pilih tipe cewek. Perhatikan seberapa cepat dia berhenti membandingkan ketika perbandingan itu nggak menguntungkannya. Biar aku kasih tahu tentang metode persetujuan karena metode ini benar-benar bikin otak cewek hancur. Dia bikin pernyataan yang dirancang untuk nyakitin kamu supaya kamu defensif. Mungkin sebaiknya aku cari seseorang yang menghargai aku. Respons pria lemah. Enggak, sayang. Aku menghargaimu. Tolong jangan pergi. Respons pria kuat. Kamu tahu, kamu benar. Kamu pantas dapat seseorang yang bikin kamu bahagia dan jelas itu bukan aku. Aku akan bantu kamu berkemas. Dia bilang kamu bukan pria sejati. Setuju, kamu benar. Pria sejati nggak akan toleransi perilaku ini. Makasih udah nunjukin. Dia bilang percikannya hilang. Aku juga merasakan hal yang sama. Mungkin kita harus akhiri ini sebelum kita nyia-nyia waktu kita lebih banyak lagi. Metode kesepakatan berhasil karena serangan cewek jarang berupa pernyataan yang sebenarnya. Ujiannya disamarkan sebagai deklarasi. Ketika kamu setuju, alih-alih membela, kamu hancurkan seluruh kerangka ujian. Ini kayak seseorang yang memukul, harapannya ada perlawanan. Tapi kamu minggir dan biarkan mereka jatuh tersungkur ke momentum mereka sendiri.
Kamu mungkin pernah dengar tentang video ini yang viral di media sosial. Seorang cewek marahin suaminya di depan umum, bilang dia menyedihkan, dia lemah, dia nggak seperti yang dia bayangkan. Dan pria ini alih-alih berdebat cuma mengangguk dan bilang, "Kamu bener banget, aku menyedihkan karena harus nahan ini." Itu berubah hari ini. Lalu dia beneran pergi, ninggalin dia berdiri di tengah mal. Komentar-komentarnya penuh dengan cewek yang bilang dia salah ninggalin dia, tapi juga penuh dengan pria yang bilang itu pertama kalinya mereka lihat seseorang nangani dengan sempurna. Ini hal lain yang bisa hancurin ego cewek, nunjukin bahwa kamu lebih bahagia tanpanya. Ketika dia pergi, berharap kamu hancur, tapi sebaliknya kamu berkembang. Kamu nggak ngejar, kamu nggak nelpon, kamu nggak ngirim pesan panjang tentang betapa kamu merindukannya. Sebaliknya kamu hidup. Dan bukan cuma hidup, kamu hidup lebih baik. Kamu tiba-tiba melakukan semua hal yang dia bilang nggak dewasa. Kamu ketemu teman-teman yang dia bilang pengaruh buruk. Kamu ngejar hobi-hobi yang dia sebut buang-buang waktu. Dia berharap ketidakhadirannya jadi hukumanmu. Sebaliknya itu jadi liburanmu. Dia pikir dia adalah matahari di tata surya kamu. Sebaliknya dia sadar bahwa dia cuma awan yang menghalangi cahaya kamu. Ini menciptakan apa yang disebut psikolog sebagai krisis eksistensial. Seluruh harga dirinya dibangun di atas dasar jadi penting bagi kebahagiaan kamu. Dan kamu baru saja buktikan bahwa dia sebenarnya menghalanginya. Seperti yang mungkin kamu dengar, pola ini gampang banget ditebak, hampir ilmiah. Cewek pergi secara dramatis berharap pria itu ngejar. Pria itu nggak ngejar, mulai ngunggah foto-foto dirinya yang benar-benar menikmati hidup. Cewek itu tiba-tiba ngalamin keadaan darurat yang butuh bantuannya. Pria itu nggak merespons. Cewek itu datang ke rumahnya buat ambil barang-barang yang sebenarnya nggak dia butuhkan. Pria itu sopan tapi menjaga jarak. Cewek itu tiba-tiba mau ngomongin kita setiap saat kayak jarum jam. Kamu tahu apa yang terjadi ketika kamu benar-benar paham psikologi cewek? Kamu sadar bahwa mereka lagi mainin permainan yang bahkan mereka sendiri nggak sadar lagi. Itu nggak diperhitungkan, itu naluriah. Kayak burung yang bikin sarang atau laba-laba yang memintal jaring. Mereka bikin perangkap emosional yang rumit ini bukan karena mereka jahat, tapi karena itu sifat mereka. Dan sama kayak kamu nggak akan marah pada kalajengking karena menyengat, itulah yang dilakuin kalajengking. Kamu seharusnya nggak marah pada cewek karena nguji kamu. Itulah yang dilakuin cewek. Tapi inilah perbedaannya. Nggak kayak kalajengking, cewek sebenarnya mau kamu terhindar dari sengatan itu. Mereka mau kamu cukup pintar, cukup kuat, cukup sadar supaya nggak terjerumus. Setiap ujian diam-diam adalah permohonan. Kumohon, kuatkanlah dirimu agar aku tak perlu kuat. Setiap manipulasi sebenarnya adalah doa. Kumohon, pahami ini agar akhirnya aku bisa menghormatimu. Ada studi psikologis yang dilakukan di Stockholm di mana mereka memantau pasangan selama konflik. Mereka menemukan bahwa ketika pria menjaga stabilitas emosi saat cewek meledak, hormon stres cewek justru menurun lebih cepat daripada ketika pria coba menghibur mereka. Coba pikirkan, biologinya benar-benar tenang ketika kamu nggak bereaksi terhadap kekacauannya. Tubuhnya bilang, akhirnya seorang pria yang nggak akan hancur. Kamu tahu posisi paling kuat dalam hubungan apapun. Bukan jadi orang yang lebih mencintai atau kurang mencintai, melainkan jadi orang yang kurang membutuhkan. Ketika kamu benar-benar nggak butuh persetujuannya, validasinya, kehadirannya buat merasa utuh, saat itulah kamu jadi tak tergantikan. Karena semua orang yang pernah bersamanya butuh sesuatu darinya. Kamu adalah orang pertama yang nggak butuh dia. Aku ngelihat fenomena di mana pria pikir menunjukkan kerentanan bakal mendekatkan mereka sama cewek mereka. Mereka nangis tentang perjuangan mereka, berbagi ketakutan mereka, terbuka tentang rasa nggak aman mereka. Dan apa yang terjadi? Cewek itu kehilangan daya tarik lebih cepat daripada es yang mencair di neraka. Bukan karena cewek itu kejam, tapi karena kamu baru saja nunjukin dia bahwa pelindung butuh perlindungan. Batu yang mau dia sandarkan sebenarnya terbuat dari pasir. Ini terjadi pada seseorang yang memutuskan buat terbuka ke pacarnya tentang depresinya. Dalam 2 minggu dia ngirimin pesan ke mantannya. Dalam sebulan dia pergi. Lalu dia bilang ke teman bersama, aku nggak bisa lihat dia sebagai pria lagi setelah itu. Kasar? Iya. Kenyataan? Juga. Iya. Cewek nggak mau jadi terapis kamu. Mereka mau sama seseorang yang cukup mampu mengatur hidupnya supaya mereka bisa hancur saat dibutuhkan. Kamu tahu apa yang terjadi ketika kamu menguasai seni ketidakpedulian emosional? Sesuatu yang ajaib, dia mulai berusaha buat bikin kamu terkesan. Dia mulai berusaha dapatkan validasi kamu.
Dia mulai melakukan upaya yang belum pernah dia tunjukkan selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya dalam hubungan ini dia nggak yakin dia punya kamu. Untuk pertama kalinya dia kehilangan sesuatu. Untuk pertama kalinya kamu adalah hadiah, bukan pemberian. Ada yang aku sebut metode cermin. Energi apapun yang dia berikan ke kamu, kamu pantulkan kembali. Dia dingin dan jauh. Kamu lebih dingin dan lebih jauh. Dia nggak sopan. Kamu meremehkan. Dia ancam mau pergi. Kamu udah pergi secara emosional. Ini bukan tentang bersikap picik atau main-main. Ini tentang nunjukin padanya bahwa kamu akan menyamai energinya. Dan kalau dia mau main-main bodoh, dia akan menang hadiah bodoh. Seperti yang mungkin kamu sadari, cewek punya kemampuan luar biasa buat nulis ulang sejarah. Tiba-tiba, semua yang pernah kamu lakuin buat dia nggak pernah terjadi. Semua pengorbanan, semua kompromi, semua saat kamu mengutamakannya, terhapus dari ingatan. Tapi saat kamu bilang tidak, itu terukir selamanya. Inilah kenapa membela tindakan kamu di masa lalu nggak ada gunanya. Dia nggak beroperasi dalam kenyataan. Dia beroperasi dalam perasaan. Dan dalam perasaannya, kamu selalu jadi penjahat dan dia selalu jadi korban. Tapi, kekuatan yang sebenarnya bukan cuma berpura-pura bahagia tanpanya, melainkan benar-benar bahagia tanpanya. Karena ketika kamu benar-benar nggak butuh dia, ketika kamu benar-benar lebih suka hidup kamu tanpa dramanya, tanpa permainannya, tanpa ujian yang terus-menerus, saat itulah segalanya berubah. Saat itulah mahkota itu nggak jatuh begitu saja. Dia lenyap sepenuhnya. Tapi inilah yang tak seorang pun bilang ke kamu tentang senjata-senjata ini. Itu sama sekali bukan senjata. Itu kebenaran. Kamu nggak bohong ketika bilang bahwa dia bisa digantikan. Memang, ada miliaran cewek di planet ini. Kamu nggak berpura-pura ketika nggak takut kehilangan. Kenapa kamu takut kehilangan seseorang yang bikin hidup kamu lebih buruk? Kamu nggak berpura-pura ketika lebih bahagia tanpanya. Kamu sebenarnya lebih bahagia tanpa konflik dan manipulasi yang terus-menerus. Masalahnya, kebanyakan pria udah dicuci otaknya sama komedi romantis dan lagu-lagu cinta sampai mereka pikir penderitaan sama dengan cinta. Mereka pikir kalau nggak menyakitkan berarti itu nggak benar. Mereka pikir kecemburuan itu gairah, kendali itu kepedulian, manipulasi itu investasi. Mereka udah diprogram buat percaya bahwa hubungan seharusnya kerja keras, pengorbanan terus-menerus, kompromi tanpa henti. Tapi inilah kenyataannya. Hubungan dengan orang yang tepat itu mudah. Hubungan itu mengalir. Hubungan itu nambah hidup kamu, bukan menguranginya. Tahu nggak apa yang terjadi ketika seorang pria tahu istrinya udah ngomong buruk tentang dia ke semua temannya selama bertahun-tahun, nyebut dia lemah, membosankan, dan bilang dia bisa dapat yang lebih baik? Kebanyakan pria mengkonfrontasi dan digaslighting, dikasih tahu bahwa mereka terlalu sensitif, bahwa itu cuma omong kosong cewek. Tapi ada satu kasus di mana pria itu bilang, "Kamu benar, kamu bisa melakukannya lebih baik dan aku pasti bisa. Ayo kita berdua tingkatkan." Mengajukan gugatan cerai keesokan harinya. Dia ngabisin 6 bulan berikutnya nyoba buat dapetin dia kembali, tiba-tiba jadi istri yang sempurna yang nggak pernah dia miliki saat memilikinya. Itulah polanya. Mereka baru menghargai apa yang mungkin akan hilang. Mereka baru menghargai apa yang nggak butuh mereka. Mereka cuma pengen apa yang akan pergi. Ini bukan manipulasi sadar. Ini lebih dalam dari itu. Ini biologis. Ini evolusioner. Ini alasan yang sama kenapa kucing kehilangan minat pada mainan yang nggak bergerak tapi jadi liar karena ditarik. Metode kesepakatan melampaui respons verbal. Ketika dia bikin drama, kamu nggak terlibat dalam drama itu. Kamu setuju itu terlalu berlebihan dan menjauh. Ketika dia main-main, kamu nggak main-main lagi. Kamu setuju permainan itu kekanak-kanakan dan cari seseorang yang dewasa. Ketika dia menahan kasih sayang, kamu nggak memohon. Kamu setuju hubungan itu kurang keintiman dan mencarinya di tempat lain atau enggak sama sekali. Kamu harus paham sesuatu yang mendasar. Cewek terus-menerus cari batasan. Di mana batasan kamu? Apa yang bisa mereka hindari? Dengan seberapa besar kendali yang bisa mereka ambil, bahkan sebagian besar waktu mereka nggak menyadarinya. Kayak air yang menemukan kembali levelnya. Dan kalau kamu nggak punya batasan, kalau kamu nggak ngasih kendali tanpa batas, air akan membanjiri segalanya dan hancurin semuanya. Setiap pria pikir situasinya unik. Kamu nggak ngerti, dia beda. Hubungan kita rumit, sejarah kita tak ada duanya. Situasi kamu nggak unik, cewek kamu nggak beda. Hubungan kamu nggak rumit. Kamu hanyalah pria lain yang udah dihancurkan oleh taktik yang sama yang udah dipakai selama ribuan tahun.
Satu-satunya perbedaan adalah apakah kamu terbangun atau tetap tertidur. Kamu mau tahu sesuatu yang menarik? Kata-kata yang ditakuti cewek buat didengar dari pria sebenarnya adalah kata-kata yang sangat mereka butuhkan buat didengar. Karena seorang cewek dengan ego yang tak terkendali, dengan mahkota yang begitu besar sampai dia nggak bisa lihat melampauinya, dengan kendali yang begitu sempurna sampai dia nggak punya apa-apa lagi buat ditaklukkan, cewek kayak gini sengsara. Dia bosen, dia nggak terpenuhi. Dia bertanya-tanya kenapa dia merasa hampa padahal dia punya semua yang dia pikir dia inginkan. Ketika kamu jatuhin mahkota itu, ketika kamu nolak buat main-main, ketika kamu berdiri dan dapat kembali keberanianmu, kamu nggak cuma nyelamatin diri kamu sendiri, kamu juga nyelamatin dia. Dari dirinya sendiri, dari monster yang diciptakan oleh kekuatan tak terbatas, dari kesengsaraan karena bersama pria yang nggak bisa dia hormati. Tapi kebanyakan pria nggak akan melakukannya. Mereka bakal nonton video ini, mereka bakal ngangguk setuju, mereka bahkan bakal sepakat dengan semua yang aku bilang, lalu mereka akan kembali bilang ya sayang, dan berjalan di atas kulit telur, semakin sekarat setiap hari karena lebih mudah, karena itu familiar, karena mereka lebih takut konflik daripada kehilangan diri mereka sendiri. Kamu tahu apa yang terjadi ketika pria begitu hancur sampai mereka bahkan nggak ingat bagaimana rasanya menghargai diri sendiri. Mereka minta maaf terlebih dahulu. Mereka gagal dalam ujian tanpa mengenalinya sebagai ujian. Mereka pikir manipulasi itu normal. Mereka datang dengan 1000 alasan. Aku nggak mau nyakitin perasaannya, saudaraku. Dia nggak peduli dengan perasaanmu. Aku nggak mau kehilangan dia. Kamu udah kehilangan dia. Aku nggak mau jadi sendirian. Kamu udah sendiri. Kamu cuma sendirian dengan orang lain di ruangan ini. Kebenarannya adalah menggunakan kata-kata ini, menerapkan strategi ini, membela diri sendiri. Ini bukan tentang jadi jahat, ini bukan tentang jadi brengsek, ini tentang jadi nyata, ini tentang jadi jujur, ini tentang akhirnya ngomong yang sebenarnya dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan manipulasi. Ketika kamu bilang padanya bahwa dia nggak istimewa, kamu bilang yang sebenarnya bahwa dia nggak istimewa. Ketika kamu tunjukkan bahwa kamu nggak takut kehilangan dia, kamu lagi jujur. Kenapa kamu takut kehilangan sesuatu yang bikin kamu sakit? Ketika kamu lebih bahagia tanpanya, kamu cuma ngakuin kenyataan. Tentu saja kamu lebih bahagia tanpa konflik yang terus-menerus. Kata-kata ini ditakuti cewek. Itu bukan senjata penghancur. Itu adalah alat konstruksi. Itu adalah blok bangunan buat merekonstruksi hubungan kamu saat ini di atas fondasi rasa hormat atau bangun hidup baru tanpa seseorang yang nggak pantas buat kamu. Pilihan ada di tangan kamu. Kamu bisa terus hidup dalam ketakutan, terus berjalan di atas kulit telur, terus mengecilkan diri kamu supaya muat di bawahnya selamanya mahkota yang sedang tumbuh. Atau kamu bisa ucapkan kata-kata yang dia takuti tapi perlu didengar. Kamu bisa tunjukkan ketidakpedulian yang dia takuti tapi diam-diam dia dambakan. Kamu bisa jadi pria yang dia uji, alih-alih pria yang gagal dalam setiap ujian. Aku akan ninggalin kamu dengan pemikiran ini. Ketakutan terbesar setiap cewek bukanlah kamu akan ninggalin dia, melainkan kamu akan tetap tinggal tapi berhenti butuh dia. Bahwa kamu akan ada di sana secara fisik tapi hilang secara emosional. Bahwa kamu akan menatapnya dan gak merasakan apa-apa. Bukan amarah, bukan cinta, bukan benci, hanya ketiadaan. Karena saat itulah dia tahu kekuatannya benar-benar hilang. Saat itulah mahkotanya gak akan jatuh begitu saja. Dia nggak ada lagi. Tombol merah ada di depan kamu. Tekan dan besok kamu akan bangun sebagai pria yang bilang apa yang perlu dikatakan terlepas dari reaksinya. Atau jangan tekan dan habiskan sisa hidup kamu sebagai figuran dalam pertunjukan tunggalnya, lupa bahwa kamu seharusnya jadi bintang dalam hidup kamu sendiri. Ingat, dia nggak takut kehilangan kamu. Dia takut pada kamu, bukan takut kehilangan. Dia nggak takut kamu pergi. Dia takut kamu tinggal tapi nggak peduli. Dia nggak takut amarah kamu. Dia takut ketidakpedulian kamu. Dan dia nggak takut kata-kata kamu. Dia takut kejujuran kamu. Gunakan kata-kata ini dengan bijak. Gunakan dengan hemat. Tapi ketika saatnya tiba, ketika manipulasi udah terlalu jauh, ketika mahkota kamu udah terlalu besar, ketika harga diri kamu berada di ujung tanduk, gunakanlah tanpa ragu, tanpa permintaan maaf, tanpa ampun. Karena satu-satunya hal yang lebih buruk daripada jadi pria yang mengucapkan kata-kata yang ditakuti cewek adalah jadi pria yang terlalu takut buat mengucapkannya.